Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Puri Mardini dan Putri Layona Pamela akan membahas tentang tindakan preventif dalam pengelolaan kelas bersifat organisasional. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian tindakan preventif. Yang kedua, kegiatan manajemen kelas. Yang ketiga, tindakan preventif dalam pengelolaan kelas bersifat organisasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tindakan preventif. Tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun sosio-emosional, sehingga terasa benar oleh peserta didik rasa kenyamanan dan keamanan untuk belajar. Tindakan preventif dalam pengelolaan kelas merupakan pencegahan terhadap perilaku menyimpang. Tindakan preventif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas. Selanjutnya, kegiatan manajemen kelas. Kegiatan manajemen kelas atau pengelolaan kelas meliputi dua kegiatan yang secara garis besar terdiri dari pengaturan orang. Pengaturan orang atau siswa adalah bagaimana mengatur dan menempatkan siswa dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya. Kemudian ada pengaturan fasilitas. Pengaturan fasilitas adalah kegiatan yang harus dilakukan siswa, sehingga seluruh siswa dapat terfasilitasi dalam aktivitas di dalam kelas. Berikut adalah ada bagan tentang kegiatan pengelolaan kelas. Itu meliputi tentang kondisi emosional dan kondisi fisik. Kondisi emosional itu mengatur orang seperti dari tingkah laku, kedisiplinan, minat atau perhatian, gairah belajar, dan dinamika kelompok. Yang kedua ada kondisi fisik, yaitu mengatur fasilitas belajar mengajar yang termasuk dari ventilasi, pencahayaan, kenyamanan kelas, letak duduk siswa, dan penempatan siswa. Kemudian, kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam manajemen kelas sebagai aspek-aspek manajemen kelas yang tertuang dalam petunjuk pengelolaan kelas adalah yaitu mengecek kehadiran siswa, menyampaikan materi pelajaran, mengumpulkan informasi dari siswa, pendistribusian bahan dan alat, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan tersebut. Lalu ada pemeliharaan arsip siswa, mencatat data siswa, dan memberikan tugas atau PR. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan para guru, khususnya guru baru dalam pertemuan pertama dengan siswa di kelas, menurut Dirjen PUOD dan Dirjen Dikdasmen adalah ketika bertemu dengan siswa, guru harus bersikap tenang dan percaya diri. Tidak perlu menunjukkan rasa cemas, muka masam, atau tidak simpatik. Lalu memberikan salam dan memperkenalkan diri. Kemudian memberikan format isian tentang data pribadi siswa atau guru, menyuruh siswa menulis riwayat hidupnya secara singkat. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa dengan tertib dan lancar. Guru mengatur tempat duduk siswa dengan tertib dan teratur. Lalu menentukan tata cara berbicara dan tanya jawab, dan yang terakhir bertindak disiplin baik terhadap siswa maupun terhadap diri sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Puri Mardini. Tindakan preventif dalam pengelolaan kelas bersifat organisasional. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan atau tindakan guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan yang bersifat pencegahan atau tindakan yang bersifat korektif. Tindakan yang bersifat pencegahan atau preventif yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosial emosional sehingga terasa benar oleh siswa, rasa nyaman dan keamanan untuk belajar.
Tindakan yang bersifat korektif merupakan tindakan terhadap tingkah laku yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Usaha yang bersifat pencegahan. Adapun langkah-langkah pencegahannya sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Yang kedua, peningkatan kesadaran peserta didik. Yang ketiga, sikap polos dan tulus dari guru. Yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Untuk mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan, langkah ini menuntut guru. Yang pertama, melakukan identifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku bagi peserta didik yang sifatnya individual maupun kelompok. Yang kedua, penyimpangan perilaku peserta didik baik individu maupun kelompok termasuk penyimpangan. Yang ketiga, guru hendaknya menggunakan pendekatan manajemen kelas yang dianggap tepat untuk mengatasi situasi atau menggantinya dengan pendekatan yang dipilih. Yang keempat, mempelajari pengalaman guru-guru lainnya yang gagal dan atau berhasil sehingga memiliki alternatif yang bervariasi dalam menangani problema manajemen kelas. Yang kelima, menciptakan kontak sosial. Kondisi dan situasi belajar mengajar yang pertama itu adalah kondisi fisik. Kondisi fisik itu lingkungan fisik tempat belajar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar anak. Guru harus dapat menciptakan lingkungan yang membantu perkembangan pendidikan peserta didik. Yang pertama, ruang tempat berlangsungnya pembelajaran itu ruang kelas, ruang laboratorium, ruang serbaguna atau aula. Yang kedua itu pengaturan tempat duduk, pola berderet atau berbaris belajar, pola susun berkelompok, pola formasi tapal kuda, pola lingkaran atau persegi. Yang ketiga, ventilasi dan pengaturan cahaya. Yang keempat, pengaturan penyimpanan barang-barang. Yang kedua itu adalah kondisi sosio-emosional. Kondisi sosio-emosional akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan siswa, dan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran. Yang pertama, tipe kepemimpinan guru artinya adalah fungsi yang melekat pada guru ketika berada di dalam kelas. Yang kedua, sikap guru. Sikap yang diperlihatkan oleh guru di depan kelas atau di luar kelas yang akan mempengaruhi mood anak. Apakah anak merasa tertarik dengan sikap guru atau malah tidak tertarik. Yang ketiga, pembinaan hubungan baik. Hubungan antara guru dengan murid harus dibangun berdasarkan fungsi masing-masing dalam konteks belajar mengajar di kelas. Yang ketiga adalah kondisi organisasional. Kegiatan rutin yang secara organisasional yang dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah dalam pengelolaan kelas. Kegiatan rutinitas itu antara lain, yang pertama, pergantian pelajaran. Ketika terjadi pergantian dalam pelajaran harus disikapi oleh guru, karena dalam proses ini ada jeda atau kekosongan yang memungkinkan terjadinya interaksi yang tidak diharapkan dari siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua, guru berhalangan hadir. Guru yang berhalangan hadir akan menyebabkan terjadinya kekosongan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, masalah antar siswa. Masalah antar siswa biasanya terjadi karena kondisi emosional yang tidak terkendali dan tidak terorganisasikan oleh guru. Yang keempat, upacara bendera. Pada saat upacara bendera, siswa harus diorganisasikan berdasarkan tingkatan kelas, sehingga mereka dapat tertib mengikuti kegiatan upacara bendera. Yang terakhir itu adalah kegiatan lainnya, seperti kesehatan dan kehadiran siswa, penyampaian informasi dari sekolah kepada guru dan siswa, peraturan sekolah yang baru, dan kegiatan rekreasi atau sosial. Yang terakhir itu adalah kondisi administrasi teknik. Dalam kondisi administrasi teknik akan dituntut untuk mempengaruhi manajemen pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama itu daftar presensi. Kerapihan, kebersihan, dan keteraturan daftar presensi akan memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, ruang bimbingan siswa. Ruang bimbingan siswa diarahkan untuk memberikan bantuan pada siswa secara emosional memiliki masalah. Yang ketiga, tempat baca. Tempat baca merupakan bagian dari fasilitas yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan kawan-kawannya, dengan fasilitas dan guru. Yang keempat,
tempat sampah. Tempat sampah yang bersih ditempatkan di tempat yang tepat dan tidak mengganggu kegiatan belajar maupun bermain siswa, dan akan memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Yang kelima, bau sampah. Berserakan di mana-mana, siswa tidak mengetahui tempat penyimpanan sampah atau karena tidak ada tempat sampah akan berakibat buruk pada kondisi sosio-emosional dan fisik siswa. Dan yang terakhir itu adalah catatan pribadi siswa. Catatan pribadi adalah alat berinteraksi guru dengan siswanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.